tambah ayat baru itu nggak bisa, karena emang sifatnya suci. Kecuali tafsir. Tafsir itu ada dua, kontemporer sama klasik. Kalau yang kita bahas ini adalah tafsir klasik. Mungkin mereka menguasai, apakah emang mereka benar-benar ahli dalam 15 ilmu ini? Saya yakin belum, saya yakin. Kita review sedikit. Insya Allah kita belajar kali ini masih di metodologi penafsiran. Kita belum masuk ke tafsirnya, tapi kita coba perhatikan bagaimana cara-cara kita untuk menafsirkan Al-Quran, dan kita lihat metodologinya apa-apa saja yang harus kita pahami dalam menafsirkan Al-Quran. Walaupun nanti saya sudah pernah sampaikan, sebenarnya dalam penafsiran itu, dalam ilmu tafsir sendiri, dia ada perselisihan, bisa ada apa ya? Ada perselisihan. Jadi yang ada perselisihan itu bukan hanya di bidang fikih saja. Kalau fikih ada ya ikhtilaf gitu ya. Ada sebenarnya dalam tafsir pun juga ada. Ada dalam tafsir juga. Kalau fikih itu dia ikhtilafnya yang tentang furu'. Kalau tafsir nanti dalam penafsirannya nanti dia ada perbedaan, ada ikhtilafnya. Yang sebenarnya semuanya sama-sama sama. Dua-duanya benar. Nah, karena sesuatu yang sifatnya tidak absolut, ya, yang sifatnya subjektif, pasti akan ada perselisihan. Tafsir itu perlu saya tekankan, hal yang biasa ketika kita melihat penafsiran itu berbeda. Karena itu emang pola pikir manusia. Tafsir itu emang produknya manusia. Ya, yang bukan produk manusia itu Al-Qur'annya. Tafsirnya itu emang produknya manusia. Karena tafsir itu sendiri, kalau kita lihat nanti dia itu cara penyusunannya, cara menafsirkan itu ada dua, bil ra'yi sama bil ma'tsur. Bil ra'yi bil ma'tsur, pakai hamzah. Ya, makanya perlu diketahui bahwa tafsir itu sifatnya bukan yang suci. Yang suci itu Al-Qur'an. Sifat tafsir itu adalah bukan enggak suci, karena memang produk manusia. Makanya ada tafsir yang diperselisihkan. Nah, ada yang beda. Mungkin kalian pernah dengar nggak kalau tafsir itu ada, misalnya kita temukan tafsir Buya Hamka sama tafsir siapa misalnya yang kita tahu, Jalalain, itu ada perbedaan. Pernah nggak kira-kira dapat kayak gitu? Atau siapa ya? Dalam tafsir apa? Ibnu Katsir sama tafsir apa lagi yang tahu? Misalnya Ibnu Katsir sama Buya Hamka itu ada perbedaan dalam penafsiran sebuah ayat. Itu sebenarnya hal yang biasa, karena tafsir itu adalah sifatnya subjektif, emang hasil dari manusia. Nah, gitu. Jadi ingat, paling penting ditekankan adalah tafsir itu sifatnya tidak suci dan itu subjektif, dan makanya ada perselisihan. Yang sifatnya suci seperti Al-Qur'an yang absolut itu tidak ada lagi perselisihan. Mau salah gimana pun nggak ada lagi. Mau gimana pun tetap benar. Jadi nggak ada yang bisa mau tambah ayat baru, itu nggak bisa, karena emang sifatnya suci. Kecuali tafsir itu emang produknya manusia. Jadi emang hal yang gimana ya, yang karena subjektif ya, tidak absolut, jadi seperti itu. Nanti kita coba akan lihat. Ini bakalan kelihatan nggak kalian nih? Kelihatan ya? Ini saya taruh di atas ya. Bakalan kelihatan ya? Cukup lah ya.
Kita belajar metodologi penafsiran. Kita mungkin kemarin udah belajar, kita ini kemarin kita udah coba bahas tentang tafsir ahkam secara umum. Secara umum. Nanti kita coba lihat, kita perincikan lagi bagaimana tafsir ahkam. Bisa baca ya? Bisa ya? Kemarin ya, sebelum bubar, saya itu dikasih tahu nih sama ikhwan. Kalau kalian harus tahu dulu, ini tulisan saya seperti ini. Ini tafsir ahkam bacanya ya. Ini khot nafsi namanya. Ya, tafsir ahkam. Yang akhwat bisa baca ya? Enggak? Enggak bisa? Ikhwan bisa? Nah, Ikhwan udah sering lihat saya. Bisa ya? Bisa lah. Ini sini. Ini sin. Jangan tahu mungkin. Kita kemarin udah lihat tafsir itu pengertian tafsir adalah berarti iktasyafa, berarti menyingkap. Iktasyafa, ini menyingkap atau bayan. Bayan. Ya. Dalam metodologi penafsiran itu, gini, dalam seperti yang tadi saya sudah bilang, dalam penafsiran itu ada perbedaan. Ya, kalau dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir, kita kemarin udah bahas di kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir, itu syarat untuk menjadi seorang mufassir itu ada 4. Ini dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir ya, ada 4. Pertama satu sihhatul i'tiqad. Ingat nggak? Yang pertama sihhatul i'tiqad. Apa ini sihhatul i'tiqad? Apa? Kalau dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir, syarat-syaratnya sangat berat banget. Bahkan saya yakin kita pun akan sulit untuk menafsirkan Al-Quran. Karena kita lihat nanti ya. Sihhatul i'tiqad. Ini. Sihhatul i'tiqad. Yang kedua, ini sihhatul i'tiqad ini maksudnya kalau di dalam kitab itu salamatul madhab. Jadi hal yang pertama dalam syarat pertama kalau dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir menjadi seorang mufassir adalah sihhatul i'tiqad, salamatul madhab. Enggak boleh nanti orang-orang dari Ahmadiyah ya, enggak boleh. Ada yang tahu Ahmadiyah di sini? Udah tahu? Tahu? Mirza Ghulam Ahmad Musaddiq. Anehnya ya, emang tapi udah tahu ya kalau Ahmadiyah? Yang aku tahu Ahmadiyah? Nggak tahu? Tahu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Ikhwan udah tahu ya? Ahmadiyah itu adalah, kalau dibilang agama baru, bukan. Intinya mah sesat. Karena
mengangkat nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Orang India kalau nggak salah. Anehnya orang Indonesia namanya dibilang musaddiq. Apa arti musaddiq? Gini, kalau zaman Nabi itu juga ada hal seperti ini. Sebenarnya zaman itu selalu berputar ya, zaman itu selalu berputar. Zaman Nabi itu ada nabi baru setelah Nabi yang mengaku-ngaku nabi baru. Tapi jelas sebenarnya dari namanya. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Jelas ya sebenarnya Musailamah Al-Kadzab, julukannya Al-Kadzab di situ. Julukannya Al-Kadzab. Kalau Indonesia unik. Indonesia siapa? Julukannya apa? Musaddiq. Itulah Indonesia. Ahmad Musaddiq. Ahmad benar. Kalau dulu Musailamah Al-Kadzab, udah jelas-jelas dia namanya sebenarnya. Oke. Pertama sihhatul i'tiqad. Ini berarti salamatu fil mazhab. Jadi salah satu berarti harus benar dulu dia mazhab mazhab ilaihinya benar. Jadi nggak boleh sesat. Nah, ini intinya nggak boleh sesat. Yang kedua sihhatun niyah. Ini salah. Kalian kenapa nggak bilang? Yang kedua sihhatun niyah. Niatnya harus benar, harus lurus. Nah, sebenarnya nanti yang menjadi permasalahan dalam tafsir itu di sini nih. Di sini. Kenapa saya bilang di situ? Karena kalau kita lihat dari sihhatun niyah, kalau dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir itu adalah syarat kedua adalah sihhatun niyah. Sedangkan kalau kita lihat penafsiran sekarang itu tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan. Kenapa? Contoh gini. Terkadang ini lainnya tafsir itu ada dua ya. Ini saya perlu jelasin dulu. Tafsir itu ada dua. Pertama tafsir kontemporer. Yang kedua klasik. Tafsir itu ada dua, kontemporer sama klasik. Kalau yang kita bahas ini adalah tafsir klasik. Ini ke tafsir klasik dulu. Kalau dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir itu harus sihhatun niyah. Sihhatun niyah apa? Artinya netral. Artinya tawazun. Tawazun. Sedangkan kalau kita lihat sekarang gini, kalau tafsir klasik, sedangkan dalam tafsir kontemporer, tafsir itu sesuai dengan seorang mufassirnya tersebut. Misalnya, seorang mufassir, selain dia seorang mufassir, tapi dia juga seorang akademik. Dia mufassir, tapi di samping itu dia akademik. Gini. Oke, saya kasih perumpamaan deh, biar gampang. Ada dua orang, ya. Yang pertama seorang akademik. Oke. Yang kedua non akademik. Seorang akademik sama non akademik. Jadi ada seorang dia itu berakademik. Jadi sekolahnya itu sampai doktor, sampai profesor. Ada satu lagi non akademik. Non akademik gimana contohnya? Mondok dari awal sampai akhir. Dia pesantren itu dari kecil sampai besar, sampai dia bisa menafsirkan Al-Quran. Sedangkan ini juga
akademik, dia sampai profesor, dan dia bisa menafsirkan Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, apakah penafsiran yang akan mereka keluarkan sama? Beda. Gitu ya. Nah, ini dalam tafsir kontemporer. Sebenarnya dua-dua sama ya, cuma benar. Terus saya kasih contoh lagi. Ini faktor gimana? Jadi ini namanya madzhabut tafsir sebenarnya. Nama judulnya nih madzhabut tafsir. Jadi ada mazhab itu kan kepanjangannya madzhaba ilaihi tafsir ya. Mazhab itu kan madzhaba ilaihi. Mazhab itu saya perlu jelasin dulu. Mazhab sama dengan ini sinkronim sebenarnya. Ini akronim sebenarnya. Akronim dari madzhaba ilaihi. Madzhaba ilaihi. Tergantung. Mazhab fikih berarti madzhaba ilaihi fikhi berarti madzhaba ilaihi tafsir. Ya. Nah, ini dari kita baru tinjau dari akademik dan non akademik. Sekarang kita lihat dari orang yang menafsirkan itu di daerah mana. Sekarang kita lihat. Ini akademik non akademik. Sekarang ada orang yang tinggal. Ini kalau kita lihat perbedaannya ya. Pertama di Indonesia. Yang kedua di Arab. Kalau ketika mereka membahas tentang sholat jamak, ya, ada ini seorang mufasir, dia tinggalnya satu di Indonesia, satu lagi di Arab atau di tempat yang gersang dan lain sebagainya, gitu ya. Ketika mereka menafsirkan ayat tentang salat di jamak dan di qashar, apakah akal yang sama atau jarak tempuh? Jarak tempuh dibolehkannya jamak dan qashar. Apakah nanti penafsiran yang mereka keluarkan sama? Pastinya beda. Karena jarak tempat mereka itu yang apa ya? Jadi gini, Indonesia sama di sini tuh beda. Makanya kalian pernah dengar nggak kalau ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tentang sholat jamak dan qashar, terutama di jarak tempuhnya itu. Pernah dengar nggak? Pernah? Ada yang bilang sampai 80 km. Jaraknya itu berapa farsah gitu. Ya 80 km. Nah, itu ada yang bilang kalau kita udah keluar dari rumah itu udah kehitung safar. Nah, ini perbedaan. Ini makanya kalau dalam tafsir kontemporer itu tergantung dengan seorang mufasirnya tersebut. Akademik, non akademik beda nanti penafsirannya. Sebenarnya sama, kalau selagi rujukannya sama, selagi dia ya. Sebenarnya dua-duanya mereka ini sebenarnya benar sebenarnya. Sekarang gini, sekarang kita jangan mempermasalahkan mereka deh. Kita permasalahkan diri sendiri. Ini semuanya kembali kepada diri kita. Ketika kita mendengarkan hal ini, perbedaan dalam penafsiran seperti ini, ya. Kembali lagi ke kita, apakah kita puas dengan pembahasan yang dia sampaikan? Gitu. Apakah kita cukup yakin kalau dia itu cocok untuk jadi guru kita? Nah, sebenarnya tergantung sama kita, kembali lagi ke kita sih sebenarnya. Ya, kembali lagi ke kitanya. Jadi jangan kita bermasalahkan mereka, selagi mereka pegangnya Quran dan Sunnah, udah berarti mereka udah benar. Tinggal kitanya aja nih, kita nih lebih condong kemana, ke dia atau ke dia, gitu aja. Jadi jangan mempermasalahkan merekanya, udah. Nanti kita ambil hikmah aja dari mereka. Ketika ada perbedaan, bagaimana kita bisa menyatukan? Disitulah kita bertindak. Jadi kita nggak usah mengkritik mereka, nggak ada gunanya. Mereka tuh udah terlampau pintar daripada kita. Tinggal kitanya yang jadi kader, gitu kan? Sama kemarin saya pernah bilang sama santri itu, kita walaupun sistem Indonesia itu tidak benar, tidak jelas, Indonesia itu sedang dilanda dengan kerusakan dan lain sebagainya, tidak ada gunanya kita mengkritik pemerintah, MK, MA itu nggak ada gunanya. Yang perlu kita perbaiki adalah kita, karena kita adalah kader pengganti mereka, kan gitu. Apakah kita menghujat MK
dan lain sebagainya, apakah mereka akan turun? Enggak juga. Enggak ada gunanya berkuar-kuar depan apa ya? Depan gedung-gedung Merdeka, istana presiden, enggak ada sebenarnya. Ya, kayak gitu, enggak ada sebenarnya. Kalau kita nggak ada sadar untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kita tuh kader mereka kan gitu. Jadi kita memperbaiki diri. Sama kayak gini. Ini kita udahlah, mereka tuh udah terlampau pintar. Kalau kita adu-adu kepala kita dengan mereka, kayaknya nggak bakalan sampai. Udah beda jauh. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti ini. Kita bisa menyatukan semuanya. Nah, itu tugas kita. Ya. Nah, ini kalau dari tafsir klasik harus tawazun, harus di tengah, berada tengah. Dan juga ini ya. Dan juga ini penafsiran akan tergantung dengan ormas seorang mufassir. Kalau seorang mufassir itu NU atau Muhammadiyah atau Persis atau apa lagi, nah itu pasti akan beda penafsirannya. Tergantung dengan ormas yang dia pegang, pasti. Oke, gini. Contoh, saya contohin lagi. Ini kita tergantung dengan ormas ya. Saya minta kertas. Oh, Oke. Ini kita udah beres ya. Oke. Sekarang ayat tentang batal wudu apa? Gini deh. Dah, gini aja. Pertama, kalau seorang mufassir itu ormas dia itu adalah NU. Ya. Satu lagi Persis lah. Karena ini ya. Nah, kalau ini mereka menafsirkan ayat tentang batal wudu, ini pasti beda. Ayat tentang lamastumun nisa pasti beda. Yang ala batal itu yang perempuan, kalau kita sentuh perempuan, ya kan? Itu kan ada dua ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Nah, kalau NU itu mutlak batal. Batal. Nyentuh aja batal. Kalau Persis enggak. Nah, jadi nanti ketika mereka menafsirkan ayat, ini yang NU nanti bilang enggak, bilang batal. Yang Persis enggak. Sebenarnya dua-dua sama, ada landasannya sebenarnya. Jadi dalam ayat itu nanti ada di situ ada ini sebenarnya apa ya? Kekayaan Al-Quran sih sebenarnya, kekayaan bahasa dalam Al-Quran. Oke, kita contoh lagi dalam berwudu. Berwudu itu kan nanti kalian tahu ada yang bilang mengusap sebagian atau mengusap seluruhnya, ada? Itu sama konsepnya seperti ini nih, sama. 3. Dan saya sebenarnya udah pernah saya bahas ini ya di Ramadan ya, saya udah pernah bahas ya. Kalau ini jelas. Yang ketiga itu al-i'timad ala al-manqulis sabit. Kalau ini jelas ini mah. Al-i'timadu 'alal manqul tsabit. Apa artinya? Apa Rafa? I'timad apa? Yo yang tahu. Apa? Apa Mulki? I'timad apa? Ini asal katanya imad. Apa imad? Landasan. Al-i'timad 'ala al-manqulis sabit. Sandarannya bersandar terhadap perkataan yang sabit. Sabit itu apa ya? Tetap, yang sahih,
Yang dipercaya. Apa manqul sahih? Manqul sabit itu apa? Apa yang dimaksud dengan manqul sabit? Apa? Quran was sunnah. Jangan ragu-ragu kalian. Udah, Quran was sunnah. Quran sunnah sama qaul sahabah. Sama qaul sahabah. Kenapa? Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan qaul sahabah qaul sahabah. Nih. Ini udah jelas ya. Landasannya pasti harus ke sana. Al-i'timad 'ala al-manqul tsabit. Ini jelas Quran dan Sunnah. Sama qaul sahabah satu lagi. Karena qaul sahabah shaduk, benar, dapat dipercaya. Siapa yang tidak mempercayai sahabat sih? Siapa yang mengatakan kalau sahabat itu sesat? Enggak ada ya. Abu Bakar, hah? Enggak ada ya. Si Ama beda sekte dia mah. Oke, yang keempat. Ini udah jelas lah, intimad manqul tsabit jelas. Yang keempat itu ini yang saya bilang berat. Al-imtila. Al-imtila min al-ulumil adidah, min ulumil adidah wal mufid. Iya, betul. Tamar butuh karena ikut. Oke. Al-imtila min ulumil adidah wal mufid. Apa artinya? Apa? Mulki, ayo. Imtila. Kalau ini saya min, udah tahu ya min ya. Ini bacanya min ya. Ini saya kasih tahu ini bacanya min. Ini bacanya min. Ya. Imtila min ulumil adidah wal mufidah. Imtila apa? Dari mala'a. Apa mala'a? Mala'a yamla'u. Hah? Apa? Oh, yang kanan belum bilang nih. Apa? Mala'a yamla'u apa? Hah? Mengisi. Benar. Imtila min ulumil adidah, mengisi. Atau kalau kita masukin dalam di sini adalah harus seorang mufasir harus terisi di dalamnya ilmu-ilmu yang banyak dan mufidah. Maksudnya apa? Nah, ini kita lihat. Ini yang menarik nih. Khamsata asyara. Ilman. Ini yang dimaksud dengan imtila min ulumil adidah wal mufidah adalah khamsata asyara ilman min ulumil arabiyyah. Udah? Ini syarat mufasir yang paling berat ya, yang paling berat menurut saya itu jadi seorang mufasir itu adalah yang paling berat kalau saya menurut saya yang di sini nih. Kenapa? Seorang mufasir jadi seorang mufasir dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir itu ada 4. Salah satunya yang paling berat adalah imtila min ulumil adidah wal mufidah. Apa maksudnya? Harus menguasai 15 ilmu cabang, 15 cabang ilmu bahasa Arab. Khamsata asyara ilman min ulumil arabiyyah.
Nanti ada nahwu, shorof, balaghah. Apa lagi? So, sebutin. Nah, ini di sini. Yakin nggak? Untuk menguasai bahasa Arab aja itu tidak segampang yang dipikirkan. 10 tahun aja nggak cukup. 10 tahun itu baru nahwu shorof paling. Belum balaghahnya, belum mantiknya lagi. Nah, ini yang paling berat nih. Sekarang yang jadi pertanyaan saya. Apakah seorang mufassir kontemporer menguasai 15 cabang ilmu dalam bahasa Arab? Hah? Mungkin mereka menguasai. Apakah emang mereka benar-benar ahli dalam 15 ilmu ini? Saya yakin belum. Saya yakin. Karena tidak gampang, jujur tidak gampang. Bahasa Arab itu tidak gampang. Saya 10 tahun itu kayaknya belum deh. Ini yang paling ini. Ya. Jadi seorang mufassir harus menguasai 15 cabang ilmu dalam bahasa Arab. Ini dalam kitab Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir. 4. Oke, ini yang enggak jelas dulu tulisannya yang mana? Ya, bukan enggak jelas, yang enggak bisa dibaca. Kalau jelas mah tulisan saya jelas. Yang enggak bisa dibaca, yang mana? Hah? Hah? Oh, jauh. Tapi poin-poinnya udah tahu ya, yang penting ya. Nah, itu aja. Ini. Sekarang saya ringkas ya. Sebelum kita masuk sedikit lagi ini tentang biar imbang. Ini dalam Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir, nanti dalam tafsir kontemporer. Yang pertama ada Sihhatul I'tiqad. Ini adalah salamatul mazhab. Enggak boleh orang Ahmadiyah yang udah dicap sesat, LDII ya. Ada yang dari LDII di sini? Ada? Nah, enggak boleh ya, dari Ahmadiyah enggak boleh, LDII enggak boleh. Sama Sihhatun Niyah, harus tawazun. Ini dalam kitab dalam tafsir klasik. Ingat ya, ini tafsir klasik. Yang ketiga, i'timadu 'alal manqul tsabit. Ini jelas, tidak ada perbedaan, tidak ada perdebatan. Pasti sandarannya pasti harus Al-Qur'an, Sunnah sama qaulus sahabah. Karena sahabat itu qaulus sahabah shaduq, ya benar, dipercaya qaulus sahabah. Karena itu emang kaidahnya seperti itu. Yang keempat, imtila'u min ulumil 'adidah wal mufidah. Seorang mufassir harus terisi di dalamnya ada ilmu-ilmu yang banyak dan berfaedah. Maksud dari ilmu al-'adidah wal mufidah adalah 15 ilman min ulumil arabiyyah. 15 cabang ilmu dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau menjadi mufassir, kalau dengan sandaran Ad-Dakhil fi Ilmi Tafsir harus menguasai 15 cabang ilmu. Nah, itu ya. Ini 15 cabang ilmu, bukan 5, 15. Ingat 15. Banyak di bahasa Arab ya. Nah. Itu. Cukup jelas? Oke. Kalau dalam tafsir kontemporer juga ada 4 yang penting mencakup dalam menafsirkan Al-Quran itu cukup 4 saja, sama aja sih 4. Yang penting tercakup 4 udah bisa. Nah. Ini kita masih metodologinya ya, metodologi dalam penafsiran, belum masuk ke tafsirnya. Sedikit lagi. Kalau dalam tafsir kontemporer, pertama fahmu kitabillah. Yang pertama penting fahmu kitabillah. Fahmu kitabillah tahu ya? Yang penting bisa baca Quran dengan tahsin yang benar. Nah, ini fahmu kitabillah. Ya. Yang penting kalau maksud dari fahmu kitabillah berarti bisa baca Quran, paham dengan tajwidnya, tahsinnya benar. Nah, cukup. Pertama 1. Yang kedua, bayan ma'anihi. Harus
Kalau udah tahu fahmu kitabillah harus bayan ma'ani, harus dalam kita menafsirkan harus menjelaskan maknanya. Karena apa? Karena bahasa itu adalah simbol, dan simbol itu butuh, bahasa itu adalah simbol. Perlu saya tekankan karena nanti ada ilmu lagi tentang ilmu simbol. Ilmu simbol itu juga nanti kebagi dalam 3. Ada semiotika, semantika, dan hermeneutika. Nah, dan itu sebenarnya sama dengan tafsir, cuman bedanya dia itu ilmu tentang bagaimana cara kita memaknai sebuah simbol. Karena bahasa adalah simbol, bahasa itu adalah simbol. Dan simbol itu membutuhkan sebuah makna. Nah, untuk mengungkapkan makna tersebut, maka kita harus belajar ilmu semantika atau semiotika atau hermeneutik juga boleh. Ada 3. Yang ketiga, istikhraj ahkamihi, mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Yang keempat, mengambil hikmah, zikrul hikmah. Kalau tafsir kontemporer yang penting fahmu kitabillah, bayan ma'ani, istikhraj ahkami, sama zikrul hikmah. Beres. Ini. Oke. Sedikit. Sebelum ini kita masih di sini. Masih banyak pembahasan yang akan kita bahas. Asal usulnya saya tahu tentang ikhtilaf dalam ilmu tafsir itu karena saya pernah didatangi orang. Sedikit cerita nih. Oh, tunggu, sebelum kita cerita. Paham dulu nggak? Hah? Yang ikhwan paham? Paham? Yang akhwat paham? Enggak? Ikhwan paham nggak? Kutub paham? Paham ya? Mulki? Paham? Ahmad? Yang akhwat paham? Oke. Gampang kan ya? Gampang? Nah, sebenarnya kayak gitu aja sih tafsir sebenarnya. Gitulah. Ini masih metodologinya. Nanti kita lihat bagaimana konsekuensi hukum sama secara menafsirkan sebuah kata, sebuah simbol. Menarik nanti. Oke. Yang nggak paham nggak apa-apa, yang penting tahu dulu, masuk dulu deh. Yang penting masuk dulu. Nanti masalah pengembangannya yang penting udah ada bekal deh. Gitu ya. Yang penting dicatat aja lah. Gitu. Kita cerita asal muasal saya tahu ikhtilaf dalam ilmu tafsir itu karena saya pernah didatangi orang. Pernah didatangi orang tentang masalah ini nih. Tentang tafsir klasik dan kontemporer. Jujur, tafsir klasik sama kontemporer, kalau kita lihat siapa yang relevan dengan keadaan saat ini, ya. Siapa yang lebih relevan? Tafsir kontemporer sama tafsir klasik untuk saat ini. Siapa yang lebih relevan? Siapa? Mana yang lebih relevan antara tafsir klasik dan kontemporer kalau kita lihat dari zaman saat ini? Hah? Kontemporer. Karena dia seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi kalau tafsir klasik landasannya Quran dan Sunnah, pasti nanti contohnya yang dulu. Sedangkan tafsir kontemporer itu diangkat dari apa ya? Dengan kejadian-kejadian saat ini. Kalau kita lihat relevan yang mana? Kalau tafsir klasik itu tidak ada nanti tafsir maudhu'i, nggak ada. Maudhu'i. Nggak ada tafsir maudhu'i. Semuanya tafsir semua sekaligus. Ya. Kalau dalam tafsir kontemporer ada tafsir maudhu'i namanya. Dan ini mempermudah umat. Jadi kalau umat membahas tentang zakat, jadi nanti ada kitab tafsir
yang dikumpulkan emang khusus bab zakat. Jadi semua ayat tentang zakat dikumpulkan dalam satu. Ini namanya tafsir maudhu'i. Tafsir yang dikemas tergantung dengan temanya. Jadi semua ayat tentang zakat nanti dikumpulkan, disatukan dalam satu bab. Itu namanya maudhu'i. Tapi kalau dalam tafsir klasik pasti satu ayat aja, satu ayat ditafsirkan. Paling nanti dicantumkan ayat yang mendukung adalah ini, kan gitu paling. Tapi kalau tafsir kontemporer diangkat semua ayat yang tentang zakat atau tentang apapun nanti dikumpulkan dalam satu. Kalau di Ikhwan ada tafsir maudhu'i. Jadi tinggal buka aja. Gitu. Tapi di lain sisi juga benar kalau tafsir klasik kita tidak boleh berpihak, harus tawazun. Memang benar. Nah, nggak boleh condong sana condong sini karena jujur. Tapi kalau menurut saya sendiri yang penting selagi masih sama dengan Quran dan Sunnah ya nggak jadi masalah. Apalagi dalam pemerintahan kita udah banyak deh. Kalau kita lihat yang gitu-gitu deh. Makanya kalau nanti ada seorang mufassir yang bergelut dalam bidang pemerintahan, maka penafsirannya tidak akan jauh-jauh dengan pemerintahan. Contoh, ayat toleransi. Ayat toleransi yang paling kita kenal apa? Al-Kafirun. Kita boleh sebut brand ya? Ikhwan udah tahu sih. Ada ketua MUI mantan. Yang awalnya tidak boleh toleransi itu hanya sekedar mengucapkan, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ketika dia masuk dalam pemerintahan, dia bilang boleh ucapkan selamat Natal. Dan ini kan sebenarnya udah termasuk contoh, kan? Dia itu mantan ketua MUI. Pas dia masih jadi ketua, dia mengatakan kalau mengucapkan selamat Natal itu bukan bagian dari toleransi. Gitu ya. Pas dia jadi mantan ketua MUI dan bergelut dalam bidang pemerintahan, punya jabatan dalam negara, dia mengatakan bahwa selamat Natal diperbolehkan dan itu termasuk dalam toleransi. Kan? Ini yang dimaksud dengan penafsiran sesuai dengan kondisi seorang mufassir. Ada tuh kayak gini nih. Ada juga faktor keluarga. Kalau kita boleh sebut ya. Ada juga dalam faktor keluarga. Ini terkenal banget nih sebenarnya. Kita bisa mendeteksi antara dia itu benar atau salah. Kita bisa mendeteksi kalau penafsiran yang dia katakan itu benar atau salah, sebenarnya kita bisa. Ya. Ada yang faktor keluarga, saya yakin kalian tahu. Ayat tentang apa kira-kira? Hah? Tentang hijab. Siapa yang terbayang sama kalian? Siapa yang terbayang? Siapa yang terbayang? Kalau siapa? Quraisy Shihab. Ini faktor keluarga. Saya tidak mengatakan kalau Quraisy Shihab itu bodoh. Enggak. Justru Quraisy Shihab itu sangat pintar. S1, S2, S3 di Al-Azhar. Jujur saya bilang kalau kuliah di Al-Azhar itu kuliah paling sulit. Kalau S1 mungkin masih enak, cuma 5 tahun lah. Yang saya dengar S2 itu justru lebih lama. Tapi Quraisy bisa sampai jadi profesor di sana sampai S3. Tapi ketika menafsirkan ayat tentang hijab, dia keliru. Yang mengatakan kalau hijab itu ya seperti itu. Faktor apa? Faktor keluarga. Kenapa? Karena dia melindungi anaknya. Anaknya yang tidak berhijab, jadi dia berdalil. Yang gitu. Kalian kira-kira bisa mendeteksi kan kalau itu penafsiran yang benar atau salah? Bisa kan? Jelas kan itu emang kelirunya di mana? Gitu. Makanya saya bilang kembali lagi, kalau kalian emang sepakat dengan Quraisy, silakan. Makanya saya bilang kembali lagi ke diri kita. Sebenarnya kita tuh bisa mendeteksi antara benar atau salah bisa. Nah, karena kembali lagi ke kitanya gimana. Kalau emang merasa Quraisy benar dengan penafsiran, silakan ikuti. Ya itu.
Saya pernah, yang paling keren itu saya pernah tanya hal ini. Andes katanya, dunia itu adalah tempat tempat adu pikiran, cari benar dan salah, katanya gitu. Udah biarin saja mereka seperti itu, katanya. Kita seperti ini, mereka seperti itu. Ini emang dunia itu emang tempatnya peperangan. Siapa yang menang, yang benar itulah yang menang, katanya gitu. Biarkan saja orang-orang seperti itu. Makanya kembali lagi kita mau ikut mereka atau ikut yang kita gitu aja. Keren itu. Gitu ya. Jadi awalnya itu kembali lagi. Saya tuh datang orang, saya itu mengatakan seperti ini. Dia itu tafsir klasik, sedangkan saya yang di kampus itu adalah tafsir kontemporer. Jelas ya. Kalau tafsir klasik, kalau kalian mau belajar tafsir klasik itu belajarnya di pondok-pondok yang klasik. Ustaz Asep itu klasik. Cuman pemikiran Ustaz Asep itu sangat modern. Saya salut dengan Ustaz Asep. Ustaz Asep itu beliau pesantren di pondok klasik, tapi pemikirannya yang modern. Keren. Kalau mau belajar klasik di Temboro, Tebu Ireng itu klasik. Tapi kalau dalam dunia perkampusan itu pasti tafsir kontemporer. Nah, jadi datang kita diskusi masalah ini belum selesai. Ya kayak gitu. Kalau dua pemikiran disatukan tidak pernah selesai. Nah, nggak selesai. Tapi saya tanya sama Ustaz Asep ya nih, Ustaz Asep katanya beliau kasih jalan tengah yang sangat indah menurut saya. Udah katanya. Semuanya dua-dua benar. Cuman yang paling ditekankan sama Ustaz Asep adalah bagian ininya. Semuanya benar katanya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin kan gitu ya. Yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau kita ikut yang ini atau yang ini kan kita punya hujahnya masing-masing. Kalau benar kita dapat 2 pahala, kalau salah kita dapat 1 pahala kan gitu ya konsepnya ya. Kata Ustaz Asep, masa kita nggak boleh mengambil hikmah? Gini aja deh kata Ustaz Asep itu. Jangan bilang kita itu menafsirkan Al-Qur'an. Kita jangan bilang kita sedang menafsirkan Al-Qur'an. Kita bilang saja kita sedang mengambil hikmah dalam Al-Qur'an. Katanya kayak gitu. Gini, kalau kita bilang menafsirkan Al-Qur'an, kalau orang yang khutbah, yang kultum itu dianggap salah. Karena dia berani. Apakah dia udah menguasai 15 cabang ilmu bahasa Arab? Belum kan? Berarti dia nggak boleh dong. Terus apakah dia udah tawazun? Belum tentu. Apakah dia i'timad ala sunnah, Al-Quran wa sunnah? Apakah dia hafal itu? Kan enggak. Nih itu. I'timad Al-Quran wa sunnah. Dia itu cuma sepotong hadis, dia hafal kan kayak gitu. Hafal, oh ya dah ini hadisnya. Keluarkan saja. Berarti nggak sah. Ya, nggak boleh. Itu termasuk dalam menafsirkan Al-Quran kan? Kalian kultum bawa 1 ayat. Kalian bilang gini. Terus saya tanya, menguasai 15 cabang ilmu bahasa Arab enggak? Enggak bisa. Makanya Ustaz Asep bilang itu gini. Makanya saya bilang Ustaz Asep itu pemikirannya sangat modern. Udahlah, kita keluarkan dari kata-kata tafsir. Kita bilang saja kita mengambil hikmah. Apakah kita salah mengambil hikmah dalam Al-Quran? Salah nggak sih kita mengambil hikmah dalam Al-Quran? Nggak salah kan? Setiap kita berhak mengambil hikmah. Setiap manusia berhak mengambil hikmah dalam Al-Quran. Berhak. Udah ambil aja. Jangan bahas tafsir deh. Udah lepasin aja tafsirnya. Ambil hikmah dalam Al-Quran. Gitu katanya. Wah itu jalan tengah yang sangat indah menurut saya itu. Jadi kalau ada kayak gitu, enak. Gitu. Saya pernah nih kayak gini soalnya. Saya didatangi orang gara-gara ini. Seru pokoknya gitu ya. Oke, kita udah telat beberapa menit. Ada pertanyaan dulu? Masih banyak ini mah. Nanti saya mau kasih tahu pembagian tafsir, cara metodologi penyusunan, coraknya, terus argumentasinya. Nanti ada lagi. Semangat Kutub. Kita semalam udah berjuang dengan pikiran, kita berjuang lagi. Tuh, oke. Enak ya belajar dengan saya, Kutub ya? Oke. Kalau ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Cukup ya? Kalau cukup berarti kita tutup untuk pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.